secara umum dibilang seperti itu Vipassana, tapi yang Buddha ajarkan nggak seperti itu. Ya, yang Vipassana yang Buddha ajarkan itu lebih detail. Jadi bisa dikatakan secara umum mendengar suara. Ya, suara masuk anicca, dukkha, anatta. Atau Anda melihat masuk, melihat sesuatu anicca, dukkha, anatta. Tidak seperti itu, tidak semudah itu pemahamannya ya. Nah, untuk Vipassana ya, yang selain yang Bante pelajari. Nah, bagaimana Vipassana yang Buddha ajarkan? Yang Buddha ajarkan Vipassana itu adalah mengamati proses nama dan rupa. Nama dan rupa, artinya paramata dhamma. Nah ini bagaimana misalnya suara masuk. Suara itu terdiri dari apa? Ternyata suara itu terdiri dari utuja rupa plus ada unsur suaranya di sana. Jadi berupa kalapa. Suara itu muncul karena ada perpaduan atau gesekan kalapa itu sendiri yang dimana unsur kalapanya itu ada unsur tanahnya dan unsur tanahnya itu saling beradu dan itu menghasilkan suara. Suara itu muncul seperti itu, khususnya suara air ya, misalnya kayak suara gitu. Anda mendengar suara atau batu diketok tak 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 atau air tik tik. Nah itu ada unsur tanah yang saling beradu dan itu menghasilkan suara agar suara terdengar. Oke, nah itu dalam Vipassana itu harus dilihat bahwa ada unsur utuja rupa plus suara itu sendiri, sada, nawaka, kalapa. Jadi unsur yang 8 plus 1 jadi 9. Nah, ini yang diamati oleh meditator. Dan pengertian ini lalu begitu misalnya suara itu terdengar, berarti kan saat itu Anda sudah melihat rupa kalapanya. Begitu suara itu terdengar, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Anda menyukainya atau Anda tidak suka terhadap suara tersebut? Muncul apa? Loba atau muncul dosa atau muncul yang lain? Nah, dilihat begitu lobanya apa nih? Loba saja, berarti dilihat unsur loba ini cita dan cetasikanya berapa? Gitu, misalnya 18 misalnya. Ya, dilihat 18 itu ya dari misalnya apa saja terdiri dari unsurnya. Ya kan? Misalnya mendengar atau mendengar, berarti sada. Ya kan? Bisa bilang caku winyana, sota winyana. Kesadaran mendengar. Nah, lalu dalam sota winyana, sota caku duara, berarti sota duara witinya, yaitu panca duara wajana, sota winyana, sampaticana, terus ini akan berproses dan itu ada cita dan cetasikanya. Ada nama dan rupanya. Nah, itu dilihat namanya berapa, rupanya berapa. Itu prosesnya akhirnya semua muncul lenyap. Nah, itu akhirnya direnungkan dengan anicca, dukkha, dan anatta. Itu Vipassana yang diajarkan Buddha, Pak. Kita akan mengarah ke sana. Nah, untuk bisa ke sana, perlu konsentrasi yang kuat. Perlu konsentrasi landasan yang kuat. Nah, inilah samatha penting. Makanya pentingnya samatha itu seperti itu. Untuk dengan konsentrasi yang kuat sebagai basic, sebagai landasan, Anda akan bisa melihat itu semua dengan baik. Ya, makanya penting sekali pondasi untuk bervipassana yaitu konsentrasi. Nah, Buddha mengatakan, seseorang yang berkonsentrasi akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Itu yang Bante cerita adalah melihat Dhamma sebagaimana adanya. Proses nama dan rupa apa adanya. Dengan kekuatan konsentrasi. Ya, karena kekuatan konsentrasi akan menghasilkan cahaya dan cahaya ini yang akan membantu meditator untuk melihat
segala sesuatunya apa adanya, melihat dhamma sebagaimana adanya, sampai tembus ke sana. Nah, dari situ kita akan melihat, oh ternyata proses seperti ini baru setelah melihat apa adanya, direnungkan dengan anicca, dukkha, dan anatta, itulah vipassana yang Buddha ajar. Kira-kira seperti itu. Makanya saran Bante, ya terus saja perkuat konsentrasi Anda, konsisten di satu objek, sampai Anda nanti bisa berhasil. Kalau Anda punya parami, suatu saat Anda akan bisa berwipasana. Artinya wipasana yang memang bisa dikatakan sesuai dengan yang Buddha ajarkan. Nah, itu akan sangat bermanfaat. Perkuat konsentrasi Anda dan perkuat ketenangan Anda supaya suatu saat nanti Anda bisa